Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah kehadiran Mercedes EQE lalu juga ada EQS, Mercedes-Benz Indonesia akhirnya meluncurkan model mobil listrik yang paling entry-level dan paling terjangkau yang di sebelah saya ini, yaitu Mercedes EQE yang mengambil basic dari mesin bensin konvensional, yaitu GLA. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang diusungnya, dan apa kehebatan dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Kemudian untuk harganya sendiri, ya, kalau boleh jujur mobil ini dijual dengan harga yang tidak terlalu terjangkau sebenarnya, karena harganya itu mencapai 1.540.000.000 rupiah off the road, dan pembelian mobil ini tidak termasuk dengan wall charging yang ada di belakang sana tuh. Itu dijual secara terpisah dengan harga kurang lebih mencapai 29 juta rupiah. Jadi benar-benar mobil ini hanya ketika Anda membeli hanya mendapatkan unit saja dan tidak mendapatkan wall charging yang diinstalasi di rumah Anda. Untuk variannya hanya ada satu, yaitu EQA 250. Dan sekarang kita lihat bagian depannya. Ini dia yang membuatnya berbeda dengan GLA, yaitu bagian fasianya ini. Ini yang paling terlihat ya. Di bagian depannya tidak ada lagi grill. Grillnya ada sebenarnya, tapi hanya di bagian bumper, karena memang mobil bermesin listrik itu tidak membutuhkan udara yang lebih banyak dibandingkan mobil mesin bensin konvensional. Kemudian sebagai ciri khas sebuah Mercedes EQ atau divisi mobil listrik, dia juga hadir dengan lampu LED yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan seperti ini. Dan ini adalah hero color dari Mercedes EQA itu sendiri. Sekarang kita lihat bagian yang ada di balik kapas ini. Dan karena motor listrik ini berada di depan, otomatis dia mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan. Jadi sama dengan mesin bensin konvensionalnya, yaitu di versi GLA. Dan menurut klaim pihak PT Mercedes-Benz, mobil ini dapat menempuh jarak terjauh yang mencapai 486 km. Yang artinya untuk sebuah baterai berukuran 66,5 kWh dengan jarak tempuh tersebut cukup hebat nampaknya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan untuk bagian samping sendiri bisa dilihat ini adalah bagian yang tidak terlalu terlihat perbedaannya jika dibandingkan GLA. Jadi bisa dilihat benar-benar hampir sama kalau lihat bagian sampingnya. Kecuali kita melihat bagian depan atau bagian belakangnya yang ada perbedaan lampu dan juga aksen-aksen lainnya. Nah, di bagian sampingnya ini, terutama bagian velg, ini desainnya itu serupa dengan GLA yang pertama kali muncul di Indonesia. Desain velgnya seperti ini, dia dibaut dengan ban 235/50 ring 19. Kemudian sebagai sebuah crossover, ini tampaknya menjadi aksen yang wajib, ada over fender berwarna hitam seperti ini. Kemudian ada juga roof rail. Ya, ini adalah sebuah crossover, jadi harus ada aksen-aksen seperti itu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia wall charging dari Mercedes-Benz, dan saya salah menyebutkan tadi, ternyata harganya 23,3 juta. Jadi setiap pembelian mobil tidak termasuk dengan wall charging ini, Anda harus menambah lagi 23 juta harganya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan di bagian belakangnya Anda akan menemukan bahasa desain dari Mercedes EQ, yaitu lampu yang menyambung dari bagian kanan ke bagian kiri. Sebut saja di EQA, EQB, EQE, EQS, semuanya desainnya mirip-mirip dengan ini. Kemudian lampunya sudah LED tentunya. Bagian bumper seperti ini, dia dilengkapi dengan aksen warna hitam dan tidak ada lubang knalpot artifisial. Karena tidak lagi dibutuhkan knalpot ya untuk sebuah mobil listrik, dan dia tidak ada lubang knalpot artifisial seperti model-model Mercedes-Benz terkini. Sekarang kita lihat bagian bagasinya, sudah elektrik. Dan untuk kapasitasnya sebenarnya cukup luas. Nah, di bagian bawah ini tidak ada ban serep, dia ada kompartemen penyimpanan, tapi memang perlu diakui jika dibandingkan dengan versi mesin bensin yaitu di GLA, itu lantai bagasi agak sedikit naik. Nah, karena baterai itu diletakkan di bagian kolong dari mobil ini. Nanti kita akan lihat apakah peletakan baterai tersebut yang ada di bagian kolong itu mengorbankan sedikit legroom atau ruang akomodasi yang ada di bagian kabinnya. Nah, untuk menutupnya, dia pencet tombol, dan sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Sekarang saya berada di bagian baris kedua dari EQA, dan benar yang saya sebutkan sebelumnya bahwa apakah sebuah mobil yang dikonversi menjadi mobil listrik dari mobil mesin bensin itu akan mengorbankan bagian interiornya? Ya, rasanya ini sedikit terkorbankan
Ini bisa dilihat, saya duduk dengan posisi duduk yang seperti biasa ya, dan bisa dilihat nih bagian kaki saya itu tidak tersangga dengan baik karena bagian lantai ini sedikit naik jika dibandingkan dengan GLA. Jadi ya itu konsekuensi sebuah mobil bensin yang dikonversi menjadi mobil listrik. Dia akan terkorbankan sedikit untuk bagian lantainya. Dan ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk sebuah mobil listrik, seperti channel nih. Channel ini aslinya adalah sebuah tempat penyimpanan untuk knalpot, kemudian untuk kopel, dan di mobil ini masih ditemukan juga channel seperti ini. Jadi itu sebuah konsekuensinya memang. Tapi tidak apa-apa karena EQA ini masih tetap menarik karena ada beberapa kelengkapan yang mumpuni. Seperti misalkan joknya ini berbeda dengan GLA. Ini menurut kami sangat keren untuk sebuah crossover. Joknya seperti ini, dia dilengkapi dengan bahan kulit, tapi di bagian tengahnya ini ada bahan fabric dan warnanya itu adalah rose gold. Jadi keren ini. Kemudian joknya ini bisa dilipat 60-40, dan untuk bagian tengah ada armrest yang tersedia 2 buah cup holder. Kemudian ada juga ventilasi AC di bagian sini. Memang tidak bisa diatur secara individual, tapi at least dia bisa mendinginkan penumpang yang ada di bagian belakang. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan dan juga ada USB Type-C untuk pengisian daya gadget Anda. Dan untuk legroom sendiri ya, meski kaki saya tidak terpampang dengan baik oleh joket, tapi untungnya legroom masih luas, dan untuk headroom meski dia dilengkapi dengan atap panoramik ini masih sangat lega. Jadi ya nggak apa-apa deh, tetap nyaman duduk di bagian belakang dari EQA ini. Bukan sebuah SUV yang tidak memberikan kenyamanan, tidak sama sekali, ini masih nyaman. Sekarang kita lihat bagian depannya. Sekarang saya berada di balik lingkar kemudi dari EQA, dan memang auranya itu tidak jauh berbeda dengan versi mesin bensinnya, yaitu GLA. Kelihatan ya dari bagian dashboardnya sama, kemudian bagian sistem entertainmentnya sama, MBUX, kemudian sistem customer sama, model seperti ini. MBUX-nya juga bukan yang versi terbaru seperti di C-Class, EQS, kemudian di GLC. Ini masih yang versi sebelum yang paling baru. Kemudian untuk pengaturan AC sama, untuk bagian tengah ini terdapat tempat penyimpanan, dan ini ada wireless charging. Nah, ini perbedaannya jika dibandingkan dengan GLA 200 yang ada di Indonesia. Ada USB Type-C, kemudian ada 2 buah cup holder, dan ada juga ini trackpad untuk mengatur layar MBUX-nya ini. Tapi memang perbedaannya untuk MBUX ya, dia ada tambahan menu, yaitu menu EQ. Ini untuk menyajikan beberapa informasi tentang mekanisme electrical dari mobil ini, seperti konsumsi, kemudian aliran energi, dan lain-lainnya, masih banyak. Kemudian di bagian tengahnya ada center console, dan yang menjadi pembedaannya dibandingkan dengan GLA yaitu aksen-aksennya lagi. Jadi seperti kisi-kisi AC-nya ini dia berwarna rose gold, kemudian joknya juga sama dengan bagian belakang, dia dipadukan dengan bahan fabric di bagian tengahnya ini, dan dia juga berwarna rose gold. Kemudian di bagian tengahnya ini ketika malam hari dia bisa menyala mengikuti ambient light yang ada di mobil ini. Kemudian untuk lingkar kemudinya setir bisa diatur tentunya secara tilt dan teleskopik, tapi masih manual seperti ini. Dan untuk lingkar kemudi sendiri ini tampaknya bukan yang versi AMG ya, ini versi yang biasa, dan ini akan ditemukan di EQB juga. Dia untuk bagian kirinya ada trackpad untuk mengatur layar MBUX juga sama dengan bagian trackpad ini. Kemudian ada mengatur volume, dan bagian kanan ada beberapa pengaturan lagi, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar adaptif cruise control. Yes, di sini ada ikonnya nih, ini untuk mengatur jauh dekatnya. Kemudian ada set rest ya, ini standar dari adaptive cruise control. Jadi mobil ini memiliki fitur radar ADAS yang lengkap. Lantas ada yang menarik, di bagian lingkar kemudi ini ada pedal shift, tetapi ini tentu untuk mengatur, bukan untuk mengatur transmisi, melainkan untuk mengatur regeneratif brakingnya. Dan untuk mode berkendaranya maju mundur ini ada di bagian sini, tidak berbentuk putaran, dan ini sama dengan model Mercedes-Benz pada umumnya. Oke, sebagai kesimpulan, Mercedes EQA cukup menarik karena dengan rentang harganya dia sebenarnya tidak memiliki rival langsung. Jadi sebenarnya ada, tapi mungkin di Lexus UX yang dimensinya lebih kompak dibandingkan EQA ini. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mercedes EQA. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan jangan lupa juga untuk
isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.